Hai pejuang UTBK, balik lagi bersama aku, Kak Yuni, sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum kita lanjut di video pembahasan kali ini, kakak ingatkan untuk tonton video-video lainnya ya. Oke, kita akan bahas materi bilangan. Nah, bilangan ini dapat diartikan sebagai angka yang digunakan untuk mewakili kuantitas tertentu, suatu hal gitu ya. Bisa berupa benda, orang, dan lain sebagainya. Serta digunakan dalam membuat perhitungan. Nah, ada beberapa macam bilangan dalam matematika. Yang pertama ada bilangan asli, yaitu bilangan natural numeral adalah bilangan yang mencakup semua bilangan positif dari 1 hingga tak terhingga. Oke. Nah, bilangan ini digunakan untuk tujuan perhitungan. Jadi, kalau ada himpunan saya sebut A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, perlu diketahui bahwa bilangan asli ini mencakup semua bilangan bulat kecuali 0. Nah, jadi harus diingat ya, bilangan bulat di sini gitu ya, termasuk semua bilangan asli adalah bilangan bulat, tetapi semua bilangan bulat bukanlah bilangan asli. Begitu ya. Nah, dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang dimulai dari kelipatan 2 atau habis dibagi 2. Oke, sedangkan untuk bilangan ganjil yaitu bilangan asli bukan kelipatan 2 atau tidak dapat dibagi dengan 2. Selanjutnya ada bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan asli yang habis dibagi 1 dan bilangan dirinya sendiri gitu. Kayak 7 nih, cuma bisa dibagi sama 1 sama 7 aja gitu ya. Dan seterusnya, bisa dicari contoh lainnya. Kemudian ada bilangan komposit, yaitu bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Misalnya kita ambil 4 nih. 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Jadi faktornya lebih dari 2. 4 itu sendiri kan faktornya ada 3 gitu ya. Oke, kita masuk ke bilangan 0. Nah, sesuai dengan namanya, bilangan 0 ini adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak berisi alias 0 gitu. Tapi meskipun demikian gitu, ada keistimewaan dari bilangan 0. Nah, berikut keistimewaannya. Yang pertama ada A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, yaitu A itu sendiri. Kemudian A dikurangi 0 sama dengan A. Kemudian untuk 0 dikurangi A sama dengan negatif A. Kalau ada 0 dibagi dengan A, hasilnya adalah 0. Kemudian A dibagi 0, hasilnya tidak terhingga gitu ya. Dan selanjutnya ada 0 pangkat A sama dengan 0. Kalau 0 dibagi 0 itu tak tentu atau tidak memiliki nilai tunggal. Kemudian ada A dikali 0 sama dengan 0. Terakhir untuk A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, lanjut ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Kemudian ada bilangan pecahan. Nah, kalau bilangan pecahan ini adalah gitu ya, bisa menggambarkan suatu angka yang disimbolkan sebagai A per B gitu. Dengan A-nya adalah pembilang, B-nya adalah penyebut, begitu ya. Nah, pecahan ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pecahan biasa yang dituliskan sebagai A per B dengan A-nya ini lebih kecil dari B. Kemudian untuk yang kedua ada pecahan campuran yang bisa ditulis menjadi C kali A per B. Nah, kalaupun nantinya ditulis A per B, berarti A-nya lebih besar daripada B, sehingga bisa dibentuk menjadi pecahan campuran. Selanjutnya ada pecahan desimal. Nah, ini dipisahkan dengan tanda koma, misalnya 0,2, 0,02. Nah, itu contoh dari pecahan desimal. Kemudian ada bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah perluasan dari bilangan bulat dan bilangan
pecahan. Kemudian ada bilangan irasional, bilangan real, bilangan imajiner, dan bilangan kompleks. Untuk pengertiannya silahkan teman-teman cari gitu ya untuk mendalami mengenai jenis-jenis bilangan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Yang pertama di sini ada A lebih dari 4 dan B sama dengan 5. Nah, artinya A-nya ini bilangan yang lebih dari 4, bisa 4,1, 4,2 dan seterusnya, tidak terbatas pada bilangan bulat saja ya. Nah, kita tulis A-nya lebih dari 4. Kemudian B-nya sama dengan 5. Nah, kalau kita ambil secara bulatnya aja 4, berarti kan 4 kali 5 tuh 20 ya. Tapi karena di sini lebih dari 4, berarti A kali B-nya pun pasti lebih dari 20. Berarti kalau jawaban yang lebih dari 20 yang mana nih? Yang B ya. Cukup mudah ya untuk nomor 1 sebagai pemanasan begitu ya. Kita next untuk soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Di sini ada X dan Y suatu pecahan paling sederhana. Kita tulis dulu X per Y. Kemudian ada kalimat berikutnya. Nah, jika X-nya ditambah dengan 1, berarti kan ini ditambah dengan 1 ya. Kemudian Y-nya ditambah dengan 3, berarti di bawah ditambah dengan 3. Sama dengan 3 per 8, karena kan diperoleh 3 per 8. Berarti kita tahu di sini kan pembilang sama dengan pembilang. Berarti di sini X tambah 1 itu 3. Berarti kita dapat X-nya 2 ya. Nah, kalau Y ditambah 3 ini sama dengan 8, berarti Y-nya berapa? Titik-titik tambah 3 sama dengan 8, berarti Y-nya 5. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika X dikurangi dengan 1, berarti X dikurangi 1, Y ditambah dengan 4. Kita substitusi nilai X yang sudah tadi diketahui, berarti 2 dikurangi 1, kemudian yang bawahnya 5 ditambah 4. Sekarang 2 dikurangi 1, 1. 5 tambah 4, 9. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini ada bilangan X, Y, dan Z yang merupakan bilangan real. Memenuhi persamaan X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. Berapa nilai X-nya? Nah, putuskan katanya pernyataan 1 dan 2 apakah cukup menjawab untuk pertanyaannya. Gitu ya. Kan tadi pertanyaannya nilai X-nya. Nah, sekarang kalau kita cek dari pernyataan 1, Z-nya sama dengan 1 katanya. Berarti ini bisa disubstitusi ke pernyataannya. Berarti X ditambah 2Y ditambah 3 kali 1 sama dengan 10. Berarti X tambah 2Y-nya berapa? 10 dikurangi 3 berarti 7. Apakah ini menjawab X-nya? Tidak, karena di sini masih ada variabel Y yang belum diketahui nilainya. Sekarang kalau kita cek pernyataan yang kedua, X ditambah Y ini sama dengan 5. Berarti substitusi ke sini. X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. 2Y kan kita bisa jabarkan Y tambah Y ya. Berarti X tambah Y tambah Y ditambah 3Z sama dengan 10. Di sini X tambah Y-nya adalah 5 ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 10. Oke, berarti Y ditambah 3Z ini sama dengan 5. Apakah menjawab X-nya? Belum ya, malah di sini hilang, nggak ada X-nya gitu ya. Sekarang kita coba kalau pernyataan 1 dan 2 diketahui secara bersamaan. Berarti kan kita dapat X tambah 2Y sama dengan 7 untuk pernyataan pertama ini ya. Kemudian pernyataan 2 ini kan kita sudah uraikan dapat Y ditambah 3Z sama dengan 5. Karena di sini keduanya bersamaan, berarti Z sama dengan satunya bisa disubstitusi. Berarti Y ditambah 3 kali 1 sama dengan 5 ya. Berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, inilah yang bisa dimasukkan ke pernyataan 1. Berarti X ditambah 2 kali 2 sama dengan 7. X-nya berapa? 7 dikurangi 4 yaitu 3. Nah, berarti dapat nilai X-nya.
ketika pernyataan 1 dan 2 ini diketahui secara bersama-sama, maka jawabannya yang mana? Yang ke C ya, jawabannya yang C untuk nomor 3. Oke, kita next pertanyaan yang keempat. Ini akar dari 14.500 kuadrat dikurangi 10.500 kuadrat. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini gitu ya, kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat gitu ya, ini bisa dirubah ketika kuadratnya ini sempurna ini ya, bisa diuraikan menjadi 14.500 dikurangi 10.500 gitu ya. Yang sebelah sini 14.500 ditambah 10.500. Oke, di sini optionnya ada yang salah ya, ini harusnya 10.000. Nah, sekarang kita coba kerjakan. 14.500 dikurangi 10.500. Nah, berarti sisanya 4.000 ya. 14.500 tambah 10.500 berarti 25.000. Ini masih di akar. 4 ini kan 2 pangkat 2. 10.000 itu kan 10 pangkat 3. 25 ini bisa dirubah menjadi 5 pangkat 2. Ini 0 yang 3 ini berarti 10 pangkat 3 di akar. Nah, kalau ini akarnya nggak ada tulisannya, berarti ini akar pangkat 2. Kalau di eksponen, ini kan berarti jadi pecahan gitu ya. 2 pangkat 2 per 3. Ini kan sama ya, sama-sama 10, berarti ini 10 pangkat 6 per 2. Yang sebelah sininya 5 pangkat 2 per 2. Ini 2 ya, bukan 3. Nah, 2 per 2 1 ya, berarti 2 aja. 10 pangkat 6 per 2. 6 per 2 ini kan jadi 3 ya, berarti 10 pangkat 3. Kemudian yang sebelah sini 2 per 2 ini berarti 5. Oke, aman. Nah, selanjutnya di sini 2 kali 10. 2 kali 5, 10 berarti kan ya. Yang sebelah sini 10 pangkat 3. Ini kan pangkat 1, berarti 10. 3 tambah 1, 4. Berarti 0-nya ada 4. 10-nya 0 ada 4, berarti 10.000. Berarti jawabannya yang D ya. Ini tadi optionnya salah ya, itu 10.000. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, di sini suatu bilangan memiliki nilai yang sama dengan pecahan 3/5. Tapi kita nggak tahu nih, karena satu bilangan aja, nggak disebutin angkanya berapa. Jadi kita misalin A per B sama dengan 3/5. Jika pembilangnya dikurangi dengan 3, pembilang berarti yang mana? Ini sebagai pembilang. Kalau yang B sebagai penyebut gitu ya. Nah, dikurangi dengan 3, berarti A dikurangi 3 sama dengan B dikurang dengan 8 katanya. Sama dengannya, maka didapatkan senilai dengan pecahan 3/4. Nah, sekarang kalau pengen ini tidak dalam bentuk pecahan, berarti dikali silang. Yang bawah kali atas, yang sebelah kiri juga sama, yang bawah kali atas. Berarti 4 kali A dikurangi 3 sama dengan 3 dikali B dikurangi 8. Ini kalikan 4 kali 3, 4A. Ini dikalikan min 12. Yang sebelah sini juga sama, 3B dikurangi dengan 24. Berarti dapat di sini 4A dikurangi 3B sama dengan min 24 ditambah 12. Oke, 4A dikurangi 3B sama dengan min 12. Nah, sekarang kita otak-atik dari modal yang pertama. Berarti ini juga sama, dikali silang. Berarti A kali 5, 5A. 3 kali B berarti 3B.
Berarti kita bisa ganti si 3B ini menjadi 5A, substitusi ke sini. Berarti 4A dikurangi 5A sama dengan min 12. 4 dikurangi 5 berarti min ya, min 1 berarti min A. Sama dengan min 12. Ini sama-sama min, berarti kita bagi dengan min itu jadi A sama dengan 12. Oke, sekarang biar tahu B-nya berapa, gitu ya, kita substitusi. Substitusi mau ke yang ini boleh. Berarti 5A sama dengan 3B, dengan A-nya 12. 5 kali 12 sama dengan 3B. 5 kali 12, kita bagi ya, kalau perkalian 5 sama aja dibagi 2, tambahin ujungnya 0. Berarti 12 dikali 5 ini 6 ya, berarti 60. Sama dengan 3B. Berarti B-nya berapa? 60 dibagi 3, yaitu 20. Sekarang pertanyaannya adalah pembilangnya ditambah dengan 3. Pembilang kan tadi sebagai A, berarti A dikurangi 3 per yang ini dikurangi 2, berarti B dikurangi 2. A-nya udah dapat 12 dikurangi 3, B-nya udah dapat 20 dikurangi 2, berarti 12 dikurangi 3 itu 9 ya. 20 dikurangi 2, 18. Bisa diperkecil lagi? Bisa, dibagi dengan 9. Dibagi dengan 9, 1 dibagi 9 jadi 2. Berarti jawabannya 1/2. Di sini optionnya adalah E. Satu soal lagi ya untuk nomor 6. Oke, di sini jika A adalah bilangan bulat dan B sama dengan 5A plus 3, bilangan mana yang merupakan pembagi dari B? Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini kan B sama dengan 5A tambah 3. Kita biarkan A-nya sendiri. Berarti 5A sama dengan B dikurangi 3. Sekarang kalau kita bagi dengan 5, berarti A sama dengan B min 3 per 5. Oke. Selanjutnya agar A bulat, berarti yang atasnya harus 5 gitu ya. Atau kelipatan dari 5 gitu ya. Kemudian kita lihat di sini yang bisa optionnya 5, ini 0 dikurangi 3 bukan optionnya ya, bukan bulat. 5 dikurangi 3 jadi 2/5, berarti bukan. 10 dikurangi 3, 7 dibagi 5 tidak bulat. 13 dikurangi 3, berarti 10 dibagi 5 bulat ya, berarti jawabannya yang ini. Karena kalau 20 dikurangi 3, 17 dibagi 5 tidak bulat hasilnya. Berarti nomor 6 adalah D, gitu ya. Bisa ya, silahkan coba kalian cari soal-soal yang lainnya. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang bilangan. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.